Hai semuanya, perkenalkan nama aku Olive. Welcome back to YouTube channel aku. Di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan lingkungan yang juga menjadi isu global. Nah, isu yang satu ini tuh mungkin teman-teman sering banget menyepelekan tanpa teman-teman tahu kalau sebenarnya hal ini bisa menjadi permasalahan lingkungan yang berpengaruh untuk bumi kita. Langsung aja yuk, tonton videonya sampai akhir ya. Pernah nggak sih kalian makan, terus nggak habis? Atau kalian pergi ke supermarket, mau beli sesuatu makanan, ternyata udah expired? Nah, itu yang dinamakan dengan sampah makanan, sesuai dengan topik yang bakal kita bahas di video ini. Sampah makanan itu apa sih? Sampah makanan itu adalah makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh konsumen. Bisa juga diartikan sebagai makanan yang telah terbuang dan menjadi sampah. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan antara food waste dan food loss. Jadi, food waste itu adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Sedangkan food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah, atau makanan yang masih mentah, namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Nah, satu-satunya penyebab dari food waste yaitu tidak menghabiskan makanan. Nah, ini siapa yang sering banget gak menghabiskan makanan? Tidak menghabiskan makanan itu bisa dari beberapa aspek, seperti memang tidak habis atau terlalu banyak, terus tidak suka dengan makanannya sehingga tidak dihabiskan, atau kita menyelenggarakan acara yang besar selalu makanannya sisa gitu, atau akhirnya terbuang. Menurut survei, Indonesia merupakan negara penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia, di mana berat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton per tahun. Faktanya, 13 juta ton sampah makanan dapat menghidupi lebih dari 28 juta orang di dunia. Dampak bagi lingkungan jelas yang pertama yaitu menyebabkan bau yang menyengat. Karena food waste atau sampah makanan itu mengandung konten organik yang memiliki kelembapan tinggi dan menyebabkan bau menyengat, sehingga berdampak juga nih pada lingkungan dan kesehatan. Yang kedua adalah mengurangi keberadaan makhluk hidup. Nah, memang hal ini tidak langsung terlihat, tapi sampah makanan itu sebenarnya bisa merusak ekosistem yang ada. Contohnya di lautan, populasi ikan di lautan itu terus-menerus menurun akibat penangkapan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi ternyata tidak semua ikan itu dimakan. Ikan ini malah dibuang karena tidak habis disantap atau karena busuk. Makanya sampah makanan ini secara tidak langsung juga mempengaruhi ekosistem di lingkungan. Selanjutnya yaitu polusi air tanah. Nah, kok bisa jadi sisa makanan kita yang kemudian menumpuk di TPA akan terurai secara anaerob atau tanpa oksigen. Nah, penguraian ini kemudian menyebabkan adanya produksi asam. Nantinya zat asam ini kemudian akan meresap dan mengotori air tanah kita, sehingga kita akan kekurangan akses air bersih. Padahal akses sumber air bersih ini merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Dampak yang paling besar yaitu sampah organik mengeluarkan gas metana. Nah, kok bisa sih jadi sampah yang dibuang dan menumpuk di tempat pembuangan sampah itu nanti kemudian akan membusuk dan gas metana akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, gas metana ini adalah gas rumah kaca yang memberikan kontribusi terhadap global warming. Nah, dalam penguraian sisa organik ini hasilnya adalah campuran gas metana sebanyak 55-75% dan gas karbon dioksida sebesar 25-45%, di mana gas metana ini memiliki pengaruh dan kontribusi sebesar 30 kali lebih tinggi daripada gas karbon dioksida terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global. Selain itu, gas metana ini ternyata juga bersifat mudah terbakar, jadi nggak heran kalau misalnya ada banyak kasus kebakaran di TPA. Food waste ini tentunya membutuhkan solusi. Ada beberapa solusi yang akhirnya dirangkum menjadi 5R supaya lebih mudah
mudah, yaitu reuse, reduce, repurpose, regrow, dan rot. Harapannya semakin mudah kita mengingat solusi-solusi untuk food waste ini, semakin kita sering untuk melakukannya dan menjadi kebiasaan kita juga. Refuse atau tolak makanan yang tidak kita butuhkan. Buat daftar belanja dan beli seperlunya. Reduce atau kurangi. Kurangi apa? Kurangi masak yang berlebihan. Ambil porsi makan yang cukup dan jangan lupa untuk dihabiskan. Repurpose. Masak kembali makanan sisa. Olah menjadi makanan yang baru. Semisal, kita punya ayam goreng, ternyata tidak habis. Kita bisa olah menjadi ayam suir. Lalu, kita punya sayur-sayuran, bisa kita buat jadi vegetable stock atau dan lain sebagainya. Regrow, yaitu tanam dan tumbuhkan sisa sayuran di dapur. Dan yang terakhir adalah rot, yaitu menyulap limbah makanan menjadi pupuk kompos. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa #makan sampai habis biar kita juga ikut andil mengurangi food waste di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat dan see you!